Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selamat datang di praktikum online ilmu tanah semester genap. Nah, praktikum ilmu tanah itu merupakan praktikum yang bersifat wajib untuk diikuti oleh mahasiswa Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang mana telah mengambil mata kuliah ilmu tanah pada semester genap ini. Kemudian selanjutnya alhamdulillah kita masih dipertemukan meskipun dengan keadaan online seperti ini, dan nantinya praktikum ini juga akan dilaksanakan online. Namun dengan demikian saya berharap dengan agenda online ini tidak mengurangi semangat kita dalam mengerjakan dan menjalani praktikum ilmu tanah di semester genap ini. Oke, selanjutnya pada praktikum ilmu tanah ini nanti itu akan dibagi menjadi beberapa acara. Nah, untuk kesempatan kali ini kita udah mulai masuk ke acara 1, yaitu pengenalan alat-alat laboratorium. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya alat-alat laboratorium itu akan banyak sekali alat-alat yang ada di laboratorium. Nah, namun untuk kali ini kita akan mengenalkan alat-alat laboratorium yang nanti kurang lebih akan digunakan dalam praktikum ilmu tanah. Nah, jadi di depan dan juga di belakang saya itu sudah ada beberapa alat yang nantinya akan digunakan dalam praktikum ilmu tanah. Nah, mulai dari yang pertama, itu yang di paling kanan saya itu ada rem permeabilitas dan juga nampan. Kemudian di sampingnya ini ada alu dan juga mortar. Kemudian ada cawan. Terus di depannya lagi itu ada bor tanah. Kemudian ada pipet, terus sendok plastik, timbangan digital, kemudian ada kertas lakmus, kemudian ada pH meter. Ini ada 2 jenis pH meter. Selanjutnya ada gelas beker, kemudian ada GPS, kemudian di sini ada buku Munsell Soil Color. Nah, terus yang di sampingnya itu ada ayakan. Nah, yang tepat di depan saya ini ada seperangkat alat permeabilitas. Kemudian di sampingnya ada gelas ukur. Kemudian di sampingnya lagi ada alat yang namanya desikator, atau biasa disebut itu kayak fungsinya buat meredam atau mengurangi kadar air. Kemudian yang di belakang saya ini ada oven. Dan juga ada yang terakhir ada ayakan elektronik. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk penjelasan setiap alat dan juga penggunaan bahkan fungsinya, itu silakan simak setelah ini. Nah, yang pertama itu ada pH meter. Nah, pH meter ini itu merupakan alat untuk mengukur tingkat keasaman dari suatu tanah. Nah, bisa dikatakan dengan kata lain, kita dapat mengetahui informasi kesehatan dari tanah tersebut melalui pH meter. Nah, di sini sudah ada 2 jenis pH meter. Yang pertama ini ada pH meter jenis 2-in-1. Nah, untuk yang jenis seperti ini itu juga terbagi menjadi beberapa jenis. Ada yang 3-in-1 dan juga ada yang 4-in-1. Nah, untuk keterangan lebih lanjut, kalian juga bisa searching dan juga membandingkan untuk tingkat keakuratan dari jenis yang seperti ini. Karena setiap pH meter itu juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang kedua, ini ada pH meter jenis VT05 yang apabila kalian ketahui, ini pH meter yang paling sering digunakan dalam mengukur tingkat keasaman tanah. Nah, untuk bagian-bagian dari pH meter sendiri itu juga sama, teman-teman. Nah, di sini pH meter itu terbagi menjadi ada yang di dalamnya ini ada jarum dan juga urutan angka. Nah, untuk mengukur suatu pH tanah itu diskalakan dengan pH dengan rentang angka 0 sampai dengan 14. Nah, tanah dengan kadar pH 0 hingga 7 maka bisa dikatakan tanah tersebut bersifat asam. Sedangkan untuk tanah dengan kadar pH antara 7 sampai dengan 14 maka bisa dikatakan tanah tersebut bersifat dengan basa. Untuk alat yang selanjutnya itu ada kertas lakmus. Nah, untuk kertas lakmus ini sendiri itu juga memiliki fungsi dan juga kegunaan yang sama dengan pH meter, yaitu untuk mengukur tingkat keasaman atau tingkat basa dari suatu tanah.
dengan kata lain kita juga dapat mengetahui informasi kesehatan suatu tanah dengan menggunakan kertas lakmus. Nah, untuk kertas lakmus ini sendiri itu merupakan kertas dari bahan kimia yang berubah warna jika ditetesi atau dicelupkan ke dalam larutan asam maupun basa. Nah, perubahan warna yang dihasilkan tersebut itu dipengaruhi oleh derajat keasaman bahan yang ada di dalam larutan. Nah, untuk kertas lakmus ini sendiri itu juga ada tingkatan-tingkatannya teman-teman, seperti layaknya seperti pH meter dari 0 sampai 7 dan juga 7 sampai dengan 14. Nah, ketika kita akan menggunakannya, otomatis kertas ini akan berubah warna, dan perubahan warna itu nanti bisa kita identifikasikan melalui tingkatan yang ada di sini dari 0 sampai 14 seperti itu. Oke, terus yang selanjutnya itu ada buku Munsell Soil Color. Nah, buku Munsell Soil Color ini digunakan untuk mengetahui atau menguji beberapa sifat tanah berdasarkan dengan warnanya. Karena kita ketahui bahwa warna tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdapat di dalam tanah. Nah, untuk beberapa bagian dari buku Munsell Soil Color ini itu juga ada beberapa bagian. Nah, yang pertama itu ada HUE. Nah, HUE di sini itu setiap halamannya itu juga berbeda teman-teman. Nah, seperti ini, kita ada HUE 2,5 YR. Nah, YR itu adalah yellow red. Nah, untuk HUE sendiri itu menunjukkan warna spektrum yang paling dominan sesuai dengan panjang gelombangnya. Nah, kemudian bagian yang selanjutnya itu ada value. Nah, value ini merupakan bagian yang menunjukkan warna sesuai banyak sinar yang dipantulkan. Nah, kemudian bagian yang terakhir itu ada chroma. Nah, chroma di sini itu menunjukkan kemurnian atau kekuatan warna dari spektrum. Nah, bisa dilihat ini di bagian buku Munsell ini itu terbagi menjadi warna yang paling terang hingga warna yang paling gelap. Seperti itu. Terus yang selanjutnya itu ada pipet teman-teman. Nah, pipet di sini itu memiliki fungsi atau kegunaan untuk memindahkan suatu larutan kimia dari satu ke tempat yang lain. Karena kita ketahui bahwa kulit manusia khususnya itu sangat sensitif dengan bahan-bahan kimia. Kemudian yang selanjutnya itu ada sendok plastik. Nah, sendok plastik ini biasanya juga terbuat dari bahan yang stainless atau bisa stainless steel atau aluminium. Nah, fungsi dari sendok plastik ini itu untuk memindahkan sampel tanah dari satu tempat ke tempat yang lain dan bisa kita takar sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya itu ada gelas beker. Nah, kegunaan dari gelas beker ini nanti untuk menampung air yang diuji permeabilitasnya atau diuji kelolosan air dari suatu tanah. Terus yang selanjutnya itu ada timbangan digital. Nah, timbangan ini berfungsi untuk mengukur tanah sesuai dengan yang kita inginkan, dengan satuannya itu biasanya gram untuk suatu tanah. Kemudian yang selanjutnya itu ada cawan porselen yang tahan dengan panas. Nah, biasanya ini digunakan untuk mengoven sampel tanah ke dalam suhu panas yang sangat tinggi. Nah, untuk kemudian ini ada alu dan juga mortar. Nah, alu dan juga mortar ini berfungsi atau biasa digunakan untuk menggerus atau menghaluskan sampel tanah. Nah, yang di sini yang wadah ini itu namanya mortar. Nah, sedangkan yang untuk alat menggerusnya itu namanya alu. Nah, untuk sampel tanah nanti dimasukkan ke dalam mortar, kemudian kita gerus menggunakan alu hingga halus. Kemudian yang selanjutnya ini ada ring permea. Nah, untuk ring permeabilitas ini itu digunakan untuk meletakkan sampel tanah. Nah, di sini ring permea terbuat dari paralon yang sudah dipotong dan disesuaikan dengan alat permeabilitasnya. Kemudian ada GPS. Nah, untuk GPS ini itu digunakan untuk mengetahui letak dan lokasi kita dalam pengambilan sampel di permukaan bumi. Yang selanjutnya itu ada ayakan atau saringan. Nah, ayakan ini
itu berfungsi untuk memisahkan partikel atau bagian yang tidak kita inginkan. Nah, untuk ayakan ini itu digunakan untuk memisahkan partikel kerikil, pasir, debu dan juga lempung. Begitu. Nah, kemudian di belakangnya itu ada seperangkat alat permeabilitas. Nah, alat permeabilitas ini yang akan kita gunakan untuk mengetes suatu tanah atau tingkat suatu tanah atau kemampuan tanah dalam meloloskan air. Nah, untuk alat permeabilitas ini itu kan ada 3 nih. Nah, masing-masing dari permeabilitas ini nanti itu bentuknya akan seperti ini. Jadi dia sudah tersambung dengan ring permeabilitas yang sudah ada tanahnya, sampel tanahnya. Kemudian kita gabungkan dengan perekat karet. Nah, selanjutnya bisa kita uji dengan menggunakan alat permeabilitasnya. Terus yang selanjutnya itu ada gelas ukur. Nah, gelas ukur ini berfungsi untuk mengukur jumlah volume air atau jumlah volume action. Oke, terus yang selanjutnya itu ada gelas ukur. Nah, gelas ukur ini digunakan atau berfungsi untuk mengukur volume air yang sudah kita uji di permeabilitas, dari hasil permeabilitas. Kemudian yang besar ini itu ada desikator. Nah, desikator ini itu berfungsi untuk menghilangkan kandungan air dari tanah agar tanah itu tidak terkontaminasi oleh udara di luar. Nah, di bagian desikator ini itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu atas dan juga bawah. Nah, yang bawah ini itu mengandung gel silika, yang dimana ini merupakan zat untuk penguap airnya. Kemudian yang di atasnya itu merupakan tempat untuk peletakan sampel, yang dimana ini nanti didiamkan selama kurang lebih 24 jam. Kemudian setelah desikator itu di belakangnya ada oven. Nah, oven ini juga fungsinya sama, itu menghilangkan kadar air dari suatu sampel yang dimana tujuannya itu tidak terkontaminasi oleh udara di luar. Nah, kalau oven ini kan berarti menggunakan suhu panas yang sangat tinggi, dan untuk meletakkan sampel di dalam oven itu juga menggunakan cawan, yang dimana cawan juga terbuat dari bahan porselin yang tahan panas. Kemudian yang sampingnya itu merupakan ayakan elektronik. Nah, ayakan ini itu sebagai alternatif ketika kita tidak mau manual dalam mengayak sampel untuk memisahkan partikel kerikil, pasir, debu dan lempung, itu menggunakan ayakan elektronik ini. Nah, ini nanti bisa secara otomatis memisahkan partikel kerikil, pasir, debu dan juga lempung. Oke, yang terakhir itu ada bor tanah. Nah, bor tanah itu terbuat dari besi yang digunakan untuk pengambilan sampel pada tanah yang padat. Jadi bisa agak mudah dalam pengambilan sampel tanah. Jadi itu teman-teman untuk pemaparan acara 1 dengan judul pengenalan alat-alat laboratorium, yang dimana di sini nanti kurang lebih alat-alat yang akan kita gunakan dalam pelaksanaan praktikum ilmu tanah. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian susun laporan praktikumnya sesuai dengan format yang telah ditentukan. Dan apabila dalam penyampaian dalam video ini dirasa kurang, kalian juga bisa searching di Google terkait dengan fungsi, kegunaan, atau bahkan dengan kelebihan dari alat-alat yang ada di sini. Itu silakan searching di Google, kemudian salin ke dalam laporan praktikum kalian dan juga sertakan dengan daftar pustakanya. Nah, cukup sekian untuk acara 1 ini. Semoga lancar dan kita ketemu di acara berikutnya di praktikum ilmu tanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.